Pak Prabowo memiliki nilai historis yang berbeda. dengar suara rakyat Jika kemudian Banten PIK 2 tetap dilanjutkan, yang sudah maka lama kami berada turunkan darah kami, maka kami turunkan alat kami untuk melakukan peperangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan berbagai persoalan yang harus dipersatukan. Oke kawan-kawan, hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah mulai terbuka. Bagaimana kemudian laut ketika dipagar dan sudah disegel. Tetapi kemudian kami berharap bukan hanya disegel tapi dibongkar. Setuju kawan-kawan? Dibongkar. Ada banyak orang yang idiot setelah itu. Ketika dipertanyakan siapa yang melakukan pemagaran, jawabannya adalah kami tidak tahu apa-apa. Pagar 30 km tidak tahu nanaon, Pak. Bohong. Ini yang kemudian kami rasa bahwa Banten mau dipermainkan. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jambi, Kompolnas Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan CEKI KPAI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Pendidikan CEKI, Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan segala hormat, mohon izin melaporkan kembali saya Sarifah Fadia Alkap, siswi Mandua Kota Jambi, pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kembali dipanggil oleh penyidik Polresta Jambi untuk menjalankan proses hukum yang kedua kalinya. Sebelumnya juga pernah dipanggil untuk diperiksa hukum di Polresta Jambi pada tanggal 23 Oktober 2024 pada kasus yang sama tapi beda orang yang tidak saya kenal yang telah menyerang, memukul dan mengkeroyok saya dan kakak kandung saya di depan kediaman rumah nenek buyut saya. Mereka yang melaporkan saya ke Polresta Jambi karena lantaran saya memvideokan dan memviralkannya di media sosial atas perbuatan kriminal kejahatan mereka terhadap saya dan kakak kandung saya. Mereka satu keluarga yang berprofesi sebagai supplier kayu tidak terima karena angkutan kayunya didemo oleh bagian aliansi mahasiswa Jambi karena telah melanggar aturan hukum yang dilarang oleh Wali Kota Jambi dalam surat laporan Sekretaris Negara dan perintah langsung oleh Kombes Pol Eko Wahyudi SIK MH sewaktu menjabat sebagai Kapolresta Jambi, yang mana angkutan bermuatan di atas 5 ton dilarang melintas di jalan lorong warga karena telah berkali-kali merusak rumah dan sumur nenek buyut saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan rumah warga sekitar. Dan laporan saya ke Polresta Jambi atas perbuatan kejahatan kriminal mereka terhadap kami sampai saat ini belum mendapatkan kepastian hukumnya. Demikianlah laporan ini saya sampaikan kepada alamat di atas dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tembusan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir, dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan, kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang, Bedagai, dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, ditambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya, tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan?
Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir, dan sekali lagi negara abai. Bentar, Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas, negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, Mbak saya Susan? hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, Ya. gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa, dan jujur ini punya siapa. Gitu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir, penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Yang nutupin siapa, Mbak? Jakarta. Sorry, Mbak, yang nutupin siapa, Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana, kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola. Di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya, izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu. Termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Yang pertama saya sampaikan, ini proyek tinggalannya era Jokowi. Dan kita semua sudah tahu saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional. Itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat. Merampas. Dan yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas di samping tanah rakyat. Jadi ini
Pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, ya namanya juga ada pengusaha hitam bajingan. Memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan itu saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin. Saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya. Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya. Ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan. Negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi? Pemerintah Republik Indonesia. Yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah? Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, Presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Ada kelompok yang mau mengganggu. Ya, cuman di maju mundurkan saja sama polisi. Padahal polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali. Terakhir, setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Yang kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi. Nanti untuk daerah, ya mungkin dia punya resort lah, supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah, baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa, ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk. Ada yang baru dibayar separuh udah diuruk. Ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi di sana. Kan lebih biadab dari penjajah ini. Kalau saya baca sejarah kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri.
Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu? Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Tapi semuanya pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat. Karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Karena itu, dan juga kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati. Mau kaya, kayalah kau. Tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong. Kemudian kepada rakyat. Kita udah lihat pemerintah kita diem saja. Wakil kita di DPR diem saja. Ya jangan kita mau juga ditindas. Tadi udah dikatakan, apa boleh buat kalau kita terpaksa harus menghimpun kekuatan untuk melawan. Karena kita amanahkan, kita percayakan kepada wakil kita di eksekutif, budak. Yang di legislatif, parlemen, budak. Apa boleh buat? Daripada kita mati menderita, saya kebetulan bekas tentara, lebih bagus mati dalam pertempuran. Daripada kita mati berlama-lama disiksa, nggak makan, nggak bisa tidur, sakit, mati. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan saya ngomong yang kedua masalah ini. Setelah ini didengar. Di mana pemerintah lebih-lebih pejabat yang mengeluarkan keputusan PIK 2 itu adalah proyek strategis nasional. Dalam hal ini adalah Menko Perekonomian. Coba ini Pak Menko yang namanya Airlangga Hartarto turun ke lapangan. Walaupun saya tahu kalau Bapak itu anak orang kaya yang gak pernah di kampung, lihat sekarang rakyat di kampung. Seperti apa menderitanya mereka. Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha. Kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu. Ya di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar. Kelompok preman. Kelompok preman. Itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang. Menteri akan ditinjau ulang. Kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal. Karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu, termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Janganlah senang melihat masyarakat menderita berkepanjangan.
Kita hidup di dunia sebentar. Kita nanti sebentar lagi ketemu kita di akhirat semuanya. Dan kita berangkat ke akhirat, Bapak punya gunung emas pun gak ada yang bisa dibawa itu. Punya mobil 200 pun gak bisa dibawa. Cuman kain kapan, atau kalau yang non muslim mungkin pakai baju jas lah. Jangan serakah. Dan kamu mati, ninggalkan nama jelek kepada turunan kamu. Inilah perampok, inilah pejabat pengkhianat. Enak tuh. Mudah-mudahan didengar apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.